terhindar dari golongan orang-orang yang punya nafsu mazmumah, punya nafsu jelek, nafsu tak baik yang akan saya sampaikan hari ini. Kita mulai ibu-ibu. Yang pertama, sifat tak baik yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Jangan dibuat, tak boleh dilakukan, ya. Adalah yang pertama adalah namanya penyakit nifak. Apa namanya? Nifak. Nifak itu adalah nama sikapnya, nama perbuatannya. Tapi orangnya namanya adalah munafik. Nifak tak tahu, munafik tahu, itu jo barangnya. Nah, kita akan jelaskan apa ciri-ciri orang-orang munafik atau ciri-ciri perbuatan nifak. Kita contohkan. Nanti kalau ada yang pernah melakukan, jangan lakukan lagi, karena ini dosa besar. Yang pertama, idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia bohong. Oh, enggak ada kami bohong Ustazah. Masa iya enggak ada? Berapa kali ditanya sama kawan kalau lagi janjian, "Hei, udah di mana?" "OTW," padahal masih di rumah. Bohong enggak? Bohong enggak? Bohong. Tapi mau enggak kita dibilang orang munafik? Enggak mau kita, padahal ciri-cirinya ada di kita. "Udah di mana?" "Di simpang." Anta simpang-simpang mana? Ini munafik, Bu. Iza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, bohong. Nah, itu ciri-ciri orang munafik. Nauzubillah. Pokoknya bohong aja. "Ustazah, boleh nggak saya itu berbohong demi kebaikan?" Saya tegas jawab, nggak boleh. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. Pertama, boleh bohong mendamaikan 2 orang yang sedang berkelahi. A dan B berkelahi. Kita bilang kepada maafkan aja lah B itu baik, dia kemarin titip salam sama engkau, tapi dia malu, dia tuh orang baik tuh, maafkan aja lah dia. Padahal enggak, saya bohong aja supaya mereka damai, sunnah, dapat pahala. Jadi selamalah berbohong. Kalau ada orang bercakap-cakap, duto silah. Bilang lagi sama B, maafkanlah si A itu orangnya baik itu, cuma dia malu minta maaf. Dia udah minta maaf, tapi dia takut, padahal enggak, supaya mereka damai, itu boleh. Yang kedua, boleh berbohong menyenangkan hati suami atau hati istri. Ibu dibelikan suami baju baru, warnanya merah, kulit ibu hitam, udah macam dendeng balado. Terus ibu bilang, "Gimana dek? Mantap bang, rapatkan gigi sikit, mantap bang." Bohong ibu supaya menyenangkan hati suami, boleh. Tapi saya luruskan ini, bohong untuk menyenangkan hati suami itu dibolehkan, tapi bukan menutupi kesalahan, ya. Kadang-kadang dia tipis saja bedanya. Ibu dilarang sama suami main ke rumah kawan, pergi juga ibu main. Terus ibu bilang, "Dari mana dek?" "Dari masjid bang." Padahal dari Kades Sayua. Kan niat saya baik Ustazah, menyenangkan hati suami. Itu bukan menyenangkan hati suami, itu menutupi kesalahan. Paham nih bedanya? Itu bukan menyenangkan, menutupi kesalahan, itu nggak boleh. Yang menyenangkan itu membuat dia bahagia, iya kan, ganteng sama dirang. Padahal bentuknya tak apa-apa, bilang juga ganteng. Itu betul menyenangkan hati suami, bukan menutupi kesalahan. Oke? Yang ketiga, boleh berbohong dalam situasi berperang. Perang boleh bohong, tidak mungkin jujur kita. Musuh tembaklah aku di sini, itu mati kita dibuatnya.
Jadi hanya boleh berbohong dalam 3 itu: menyenangkan hati suami istri, mendamaikan 2 orang yang berkelahi dalam kondisi berperang. Selebihnya tak boleh bohong. Hati-hati. Ada orang minjam duit ke kita. Bu, pinjam duit, Bu. Kita tidak mau minjamkan, kan nggak apa-apa, karena meminjamkan uang sama orang kan tidak wajib, sunnah aja kan. Kita lagi tidak mau, terus kita bohong, tidak ada duit doh, berdosa. Itu gimana caranya Ustazah? Bilang aja, saya lagi nggak bisa minjamin, Bu. Masa ya tidak ada duit? Aduh, tapi tak bisa minjamkan. Nanti dia tidak enak hatinya Ustazah. Biar orang tidak enak hati daripada kita berdosa demi dia. Bertambah-tambah pula. Apaknya tidak keraja ledo, tambah-tambah lo dutu. Hati-hati. Tak boleh. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Segala kita akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Tak boleh bohong-bohong. Bercanda, tak boleh berdusta. Dalam hadis dikatakan, jangan wala kadhib litadha. Jangan berdusta meskipun untuk ketawa. Disondokkan pentul kawan. Lepas nek kawan memegang, mana pentul aku ya? Mana pentul aku ya? Terus kita bilang, Tara, ini pentul kamu besti. Dah, berdusta. Mana pentulku? Tak tahu aku, tak aku doh. Dusta. Paham? Tak boleh. Bohong tak boleh. Hanya boleh dalam 3 hal tadi. Siapapun yang berdusta termasuk munafik. Walaupun niatnya baik. Karena dalam beramal tak cukup hanya niat. Niat benar, amal juga benar. Niat benar, amal salah, dosa. Niatnya bangunkan anak solat subuh, atau bangunkan anak pergi sekolah, masih jam 6. Ibu putar jarum jam tu surang. Atau masih jam 6. Cucu, bangunkan cucu masih jam 6. Ibu teriak-teriak, bangun. Udah jam 7. Dibukanya matanya, rupanya masih jam 6. Ngantuknya hilang, dia terbangun. Kita merasa sukses, kita merasa mantap karena dia terbangun. Tapi tahukah kita, itu awal kenakalan bagi anak kita. Otaknya akan merekam. Nenek ni bilang jam 7, padahal masih jam 6. Besok benar-benar jam 7 nek. Nenek bangunkan dia jam 7. Bangun udah jam 7. Terbuka matanya, dia tidak nengok jam. Alah jam 7. Palingan masih jam 6. Laloknya balik mak. Terus kita bilang, kau ni nakal, tak mau sekolah, hentilah, terserahlah. Padahal dia bukan nakal, dia tak percaya sama kita. Bohong-bohong. Ini kesalahan ini. Tak boleh. Pergi cucu keluar. Oi, jangan. Ada genderuwo. Ditengoknya keluar, tak ada genderuwo doh. Jadi besok pagi kita bilang, jangan keluar, ada genderuwo. Ada gitu doh. Ya pergi, dia tetap keluar. Nakal dia karena dia tak percaya kita. Paham? Jadi tak boleh lagi OTW itu. Kalau OTW betul-betul OTW. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu benar walaupun pahit. Ciri orang munafik yang pertama, iza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia bohong. Oke? Aman? Aman. Tayo tanda aman. Insyaallah ya. Yang kedua, ciri orang munafik yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia memungkiri. Ibu, sekarang dalam syariat, kalau kita berjanji,
ada yang dikenal dengan kalimat insya Allah. Saya mau luruskan kalimat ini. Insya Allah itu maksudnya adalah kalau Allah menghendaki, kalau Allah mengizinkan, insya Allah. Hati-hati dalam mengucapkan kalimat insya Allah. Misal, ibu bilang ke saya, Ustazah Nela, ya, besok datang ya ke rumah saya, main-main aja. Hati saya nih tidak mau, tapi karena takut tersinggung, saya bilang, insya Allah besok saya datang. Artinya, kalau Allah izinkan, besok saya datang. Rupanya, besok saya malas. Saya baring-baring aja di rumah. Sekarang saya tanya, saya malas, saya baring-baring, itu kehendak Allah atau kehendak saya? Kehendak Allah atau kehendak saya? Kehendak diri sendiri. Sebenarnya Allah izinkan enggak? Allah izinkan. Cuman kita tak datang, itu dosa. Kalau ibu sudah bilang insya Allah, hanya Allah yang boleh memisahkan antara ibu dengan janji ibu. Contoh, saya ulangi. Kalau sudah bilang insya Allah, hanya ibu dan Allah yang bisa memisahkan antara ibu dan janji ibu. Contoh, kita udah bilang insya Allah, tahu-tahu kita sakit, itu Allah, ya dong. Macet, itu Allah. Contoh kita naik pohon terjelungkang, Allah nggak ngizinin. Hujan lebat, itu Allah. Suami sakit, itu Allah. Nggak bisa sekedar malas kita bilang insya Allah, padahal Allah mengizinkan. Nggak boleh, itu mungkir janji. Terus gimana Ustazah? Masa nggak boleh bilang insya Allah kalau saya malas gimana? Kalau ibu ragu bu, nggak yakin ibu, entah ibu tak enak badan, entah ibu cemana, ibu ngomongnya semoga besok aku benar bisa datang ya. Udah itu aja. Insya Allah itu hanya pada perkara yang ibu yakin ibu bisa datang. Hanya ibu, hanya Allah yang bisa memisahkan antara ibu dan janji ibu. Oke? Jangan sikit-sikit insya Allah aja. Insya Allah, tapi kita tak mau datang. Nah, jadi insya Allah itu adalah janji. Hanya kita dan Allah, hanya Allah yang mampu memisahkan antara kita dengan janji kita itu. Hati-hati dengan janji. Setiap janji akan dipertanggungjawabkan. Minta maaflah dengan cucu itu kalau ada pernah berjanji tapi tak ditepati. Nek, beli gulu-gulu cucu nek. Mandi dulu nak, makan dulu, nanti nenek belikan. Udah mandi dia, udah ganteng dia, udah makan dia. Lupa dia. Apa kata kita? Biar aja lah aja lupanya. Nah, ibu pernah janji bu. Loh kan ke cucu, dia minta bu pertanggungjawaban. Balik dari sini telepon cucu tuh. Cucu, kalau ada janji yang tak ditepati selama ini maafkan ya. Gitu. Lah ini serius. Teringat masa lalu semua. Sama anak gitu juga. Iya kan? Mama, apa? Beli layang-layang mah. Boleh. Nanti mama belikan layang-layang sama robot-robot. Makan dulu. Habis dia makan, sholat dulu. Sholat dia. Habis dia sholat, tertidur dia. Lupa dia. Kita ingat. Biar aja lah. Dia lupa tuh. Itu janji. Makanya jangan mudah berjanji. Ustazah itu kan cuman kata-kata, tidak niat di dalam hati, cuman gaya-gaya aja. Kata-kata itu ada hukum bu.
Dalam kata ada hukum. Orang murtad dengan kata-kata, Bu. Orang mu'alaf masuk Islam dengan kata-kata. Orang cerai talak dengan kata-kata. Orang ijab kabul dengan kata-kata. Tidak bisa ijab kabul dalam hati. Tidak bisa. Jadi kata-kata itu jadi unsur. Orang tak sholat tetap Islam, kecuali dia mengucapkan murtad dengan kata-kata. Orang non-Islam sholat belum Islam, kecuali syahadat dengan kata-kata. Orang yang talak tidak bisa, mau dia pergi suaminya 2 tahun 5 tahun, tidak ada kata talak, tidak jatuh talak. Jadi kata-kata itu ada pertanggungjawaban. Hati-hati yang pernah janji, ini wajah janji sama anak cucu semua nih. Telepon dia, nak. Kalau ada selama ini waktu kamu kecil, mak pernah berjanji, nak. Mak dengar ceramah dari Ustazah Nela, nak. Maafkan mak, nak. Nanti anaknya bilang, tepatilah mak. Paham saya ini? Jadi hati-hati. Karena al-wa'du dainun. Janji itu hutang. Apakah hutang harus diganti? Hutang itu harus diganti. Persis hutang itu kayak janji, mirip kali. Ibu kalau ada anak atau cucu dapat THR dia THR, kan banyak duitnya tuh. Terus ibu bilang sama anak cucu ibu, cucu, nak, pinjam duit 100. Ibu bilangnya pinjam, harus ganti. Walaupun dia anak ibu harus ganti. Cemana nih Ustazah? Telepon anak cucu tuh. Habis pengajian ini. Saya tanya, ibu jawab, salah nggak apa-apa. Ibu kerja, suami kerja. Ibu ada uang, suami ibu butuh uang. Dia pinjam uang ibu, wajib ganti nggak? Wajib ganti nggak? Wajib utang. Dalam uang suami adalah ada. Nah aja uang suami, uang istri. Oke, dalam uang suami ada hak istri. Bukan berarti suami tidak ada hak dengan uangnya. Dalam uang suami ada hak istri, tapi ada juga hak suami di situ. Dalam uang istri tidak ada hak suami. Begitu Islam menengoknya. Seumur hidupnya Rasulullah tidak pernah pakai uang Khadijah. Tidak pernah Rasulullah itu pakai uang Khadijah seumur hidup. Walaupun Khadijah itu perempuan kaya. Melainkan 2 bentuk. Pertama, Khadijah memberinya tanpa diminta oleh Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah meminjamnya dan dia ganti. Itulah Rasulullah dengan Khadijah. Jadi seorang suami harus ganti uang istrinya, kecuali istrinya bilang, bang, aku padamu bang, kaulah belahan jiwa aku bang. Pokoknya dalam hidup ini uangku adalah uangmu. Itu bisa. Tapi istri macam itu ada ya dalam mimpi aja. Ada sih, tapi sebut juga dia, lama-lama lelah juga dia. Seperti itu maksudnya. Jadi walaupun itu uang anak kita sendiri, uang istri sendiri, kalau pinjam tetap pinjam, kecuali salah satunya mengikhlaskan. Tapi dia tergantung akad. So, ciri orang munafik yang kedua, iza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji, dia mungkir, nggak boleh. Jadi jangan berjanji, jangan cepat berjanji dalam 3 kondisi. Pertama, jangan mudah berjanji saat lagi senang, lagi bahagia, lagi happy, jangan. Yang kedua, jangan berjanji saat sedang terlalu sedih, jangan. Hati-hati bu, ibu bertengkar sama suami, ibu bilang, aku janji bang takkan marah-marah lagi bang. Janji aku bang, takkan ku marah-marah lagi bang. Sejam cuman janji ya. Itu kan lagi sedih, ibu kan? Ibu langsung berjanji.
Kenapa diam? Banyak dosa ada. Makin belajar makin banyak dosa. Itu kan ibu berjanji dalam sedih itu. Makanya syariat jangan berjanji saat sedih. Jangan cepat berjanji saat marah. Ya kan? Dan yang ketiga, jangan cepat berjanji saat sedang bahagia. Dapat proyek baru, janji sama anak, papa janji, nah papa akan sekolahkan kamu ke kuliah kedokteran. Jangan. Islam itu indah. Jadi kalau kita pahami ciri orang munafik aja, banyak turunannya, banyak yang perlu kita perbaiki. Cemana nih ustazah, istri ceramah ustazah bikin kami pusing kepala. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Oke? Mama janji nak, mama takkan marah-marah lagi. Janji lillahi ta'ala. 2 jam cuman ngegas lagi. Kenapa? Saat sedih. Dah aman jantung. Yang ketiga terakhir, ciri orang munafik terakhir, iza tumina khona. Jika dia dipercaya, dia berkhianat. Jadi kita percaya dulu baru dia khianat. Jadi pengkhianat itu datang dari orang terdekat. Tak mungkin yang berkhianat itu orang jauh. Karena untuk berkhianat kita percaya dulu sama dia, baru dia berkhianat, betul? Makanya pengkhianat itu biasanya pasangan, suami, istri, mertua, ipar, ponakan, partner, tim kerja, partner kerja, atasan, bawahan, sahabat, teman dekat, mereka yang berkhianat. Makanya hati-hati dengan orang terdekat. Tak perlu kita dekat dengan banyak orang, hanya cukup silaturahmi dengan banyak orang. Karena dalam agama Islam ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada namanya musuh. Siapa yang jadi musuh kita? Yang jadi musuh kita adalah kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir harbi adalah kafir yang memusuhi Islam. Seperti Israel gitu, Yahudi. Tapi kalau dia kafir tidak memusuhi Islam, bukan musuh kita, dia teman kita. Jadi jangan tiap ketemu kawan non muslim ibu bilang dia musuh. Kalau ada kawan kita non muslim, dia tidak memusuhi kita, baik-baik aja sama dia. Yang kita musuhi kafir yang memerangi kita. Kalau dia tidak memerangi, jangan kita bilang musuh. Tak boleh. Yang kedua, ada namanya teman. Teman itu adalah orang yang kita say hello sama dia. Halo, assalamualaikum, apa kabar? Say hello aja. Teman ini boleh banyak, tidak ada masalah. Yang kedua, yang ketiga, yang pertama apa tadi? Musuh. Yang kedua, teman. Yang ketiga adalah qarib. Qarib itu orang dekat dengan kita, teman dekat. Apa ciri-cirinya? Dia menceritakan masalahnya kepada kita, tapi kita tak cerita masalah kita ke dia. Kita tahu dia, dia tak tahu kita. Itu qarib, teman dekat kita. Kan ada orang tempat-tempat cerita aja kan, tapi dia tak mau ceritakan dirinya, cuman dia nampung semua cerita. Orang curhat, siapapun yang bercerita itu teman dekat kita. Dan yang ketiga, yang keempat terakhir, itulah sahabat. Siapa dia? Orang yang bercerita tentang dirinya, dan kita pun bercerita tentang kita. Dan pengkhianatan biasanya terjadi pada level sahabat. Itu cemana ustazah kalau ketemu dengan pengkhianat? Maka jawabannya abaikan. Tinggal ganti kawan, ke depan hati-hati. Suuzon tidak boleh, hati-hati wajib. Nah, orang-orang yang berkhianat ini adalah orang munafik. Idza tumina khana. Dipercaya, dia berkhianat. Nomor 1,
nomor 2, nomor 3 jangan lakukan. Karena ini adalah ahlun nar, ciri isi neraka. Iza hadasa kadzaba, kalau dia ngomong bohong. Iza wa'ada akhlafa, kalau dia janji mungkir. Iza tumina khana, kalau dia dipercaya dia berkhianat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu semuanya bahwa bohong kecil tak boleh. Kecil tak boleh. Janji kecil tak boleh mungkir. Tak boleh. Maaf, kalau ada ibu-ibu pernah punya hutang sama orang. Waktu kecil-kecil dulu misalnya ibu punya hutang sama orang. Orangnya sudah tidak ada, ibu cari balik kampung orangnya tidak ada. Maka ibu cari ahli warisnya, bayar hutang itu. Walaupun cuma 1.000 atau 500 perak. Lalu kemudian ternyata ahli warisnya enggak ada. Ibu ganti dengan sedekah saja. Ya Allah, saya sedekah untuk membayar hutang saya kepada fulan. Tahu-tahu udah kita sedekah untuk membayar hutang kita sama dia. Tahu-tahu besok-besok ketemu dia. Dalam hati kita, ngapalah lagi hidup pula si kawan ini. Udah aku bayar hutangnya, muncul juga hidungnya lagi ya. Maka ibu harus ngomong sama dia, pulan-pulan, kemarin aku punya hutang sama kamu. Kau tak kemana, keluargamu tak ketemu, aku ganti dengan sedekah. Kira-kira kamu ikhlas enggak? Tetap harus ditanya bu. Ketat, utang itu ketat. Kalau dia bilang ikhlas, aman. Kalau dia bilang tak ikhlas, oh kita tetap harus ganti bu. Yang kemarin jadikan sedekah. Ketat utang itu bu, ketat sekali. Kalau dia udah meninggal gimana? Lebih baik. Kalau dia meninggal cukup ganti dengan sedekah dan cukup cari ahli warisnya atau ganti dengan sedekah. Karena akan dibawa meninggal kalau kita punya hutang. Ya, tafadhol bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia berhutang. Oh, dia minjam ke kita. Kalau saya sekarang itu kalau keluarga itu punya duit, saya bilang aja kita disuruh ada duit lagi, mana itu punya duit lagi, termasuk aja bohong. Izin dulu bertanya, apakah duit memang tak ada? Nah, izin dulu untuk menentukan bohong atau enggaknya. Jangan bilang mungkin, santai aja lah. Siap, saya tangkap. Ada dulu saudara minjam, dulu saya pinjamkan. Tapi belakangan ibaratnya kita tak wajib meminjamkan. Saya tidak pengen minjamkan. Duitnya ada enggak? Ada, kan sebenarnya ada duit. Di dompet yang tak ada, di rekening ada misalnya gitu kan. Sebenarnya ada duit kita, cuman kita memilih untuk tidak meminjamkan. Terus kita bilang, aduh kalau udah pensiun nih tak ada duit. Kalau kenyataannya duit tuh ada, dia berbohong bu. Nah jadi bahasanya kayak gini. Atau ibu ATM aja, amati tiru modifikasi aja. Jadi kalau saya mengatur bahasanya gini, sekarang ndak bisa lagi minjamkan duit kayak dulu, kayak gitu. Kan itu nggak ada bohong. Memang ndak mau kita kan? Sekarang memang tidak bisa lagi minjamkan duit kayak dulu. Udah. Kalau ditanyanya ngapa? Jangan dibilang tidak ada duit doh. Sama aja nanti. Jangan terpancing. Ya itulah tidak bisa doh. Tidak bisa kayak dulu doh. Kan ibu modifikasi aja supaya dia tidak jadi berbohong. Oke? Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tetap terhutang sesuai jumlahnya bu. Angsur aja dulu nggak apa-apa. Kalau dia besar angsur aja.
Misalnya 5 juta, angsur dulu 100, 200, 300. Enggak apa-apa. Tapi jangan keburu kita meninggal. Kalau kita meninggal dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Nah, bilang sama malaikat dulu, santai dulu malaikat. Aku bayar utangku dulu gitu ya. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya Mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana salam wa dakhalna al-jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dani wa qahri rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhiruhu, wa in kana qalilan fakasirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya Mujibas sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.